Assalamualaikum. Sekarang kita belajar lagi bareng Butia. Kali ini tentang reaksi pembatas. Ibu akan mengingatkan kembali tentang reaksi pembatas, tapi kali ini Ibu hanya akan memberikan contoh-contoh soal. Nah, sekedar mengingatkan, cara ngitung reaksi pembatas nih gimana sih? Kenapa kita harus ngitung reaksi pembatas? Karena nanti kita setelah ini akan menghitung neraca massa dengan reaksi. Karena namanya reaksi, berarti kalian harus tahu dulu bagaimana reaksi pembatas. Gimana langkahnya? Yang pertama, kalian setarakan dulu reaksinya. Jadi, lihat di sini jumlah molekul A itu apakah sama nggak dengan yang di sini, yang di C atau D. Ini udah bisa ya kemarin menyetarakan reaksi. Yang kedua, kita hitung mol, pakai rumus mol, ada banyak rumus mol, disesuaikan aja dengan soalnya. Terus yang ketiga, kalian bagi mol yang tadi dihitung dengan koefisien. Di koefisien yang ada di depan ini. Yang huruf kecil ini, A, B, C, D yang kecil, ini adalah koefisien. Berikutnya, hasil terkecil merupakan reaksi pembatas. Kalau misalkan mol A dibagi koefisien lebih kecil dari mol B dibagi koefisien, berarti A itu reaksi pembatas. Sebaliknya, kalau mol B dibagi koefisien lebih kecil daripada mol A dibagi koefisien, berarti yang B itu reaksi pembatas. Contoh soalnya seperti ini. Ada 6,4 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen menurut reaksi berikut. CH4 bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Senyawa manakah yang merupakan reaksi pembatas? Jadi langkah pertama tadi, setarakan reaksi. Reaksinya ini. Lihat karbon, di sini ada 1, di sini karbon ada 1, sudah setara. Kemudian hidrogen di reaktan ada 4, di produk ada 2, maka ini perlu dikali 2. 2 ini taruh sebagai koefisien. Kemudian oksigen, di sini ada 2, di produk ada 2, di produk oksigen ada 2 juga. 2 tambah 2, 4. Sedangkan di reaktan baru 2, berarti yang ini dikali 2. 2 ini taruh di koefisien. Jadi, reaksi setaranya CH4 bereaksi dengan 2 oksigen menghasilkan CO2 dan 2 H2O. Berikutnya, langkah kedua, hitung mol. Ada 2 zat di sini. Yang pertama metana, yang kedua oksigen. Nah, gimana cara ngitungnya? Ingat rumus segitiga ini. Kita mau cari mol nih, yang diketahui ada massa sama mR. Berarti kalau untuk cari mol, ini molnya kita tutup. Mol itu adalah massa per mR. Sekarang kita cari mol. Mol untuk CH4 dulu. Massanya 6,4 gram. mR-nya, ayo mR-nya berapa? mR CH4. C itu kan 12. H itu 1. Satunya kali 4 jadi 4. 16. Berarti mR dari CH4 adalah 16 gram per mol. Ini gram sama gram kita coret, molnya naik ke atas. 6,4 dibagi 16, 0,4 mol.
Berikutnya kita cari mol dari oksigen. Massa per mR. Massa oksigen itu 16 gram, mR oksigen itu 2 kali 16 ya. Lihat aja di tabel periodik berapa oksigen masanya. Karena ada 2 atom berarti 2 kali 16. mR oksigen tadi dihitung 32 gram per mol. Ini gram sama gram habis. Ini 0,5 mol. Molnya naik ke atas. Langkah berikutnya, bagi mol dengan koefisien. Untuk mol CH4, itu molnya tadi 0,4 mol. Dibagi koefisien CH4, ada 1. Berarti 0,4 mol. Berikutnya, mol O2 itu 0,5 mol. Dibagi koefisien O2. Itu ada 2 koefisiennya. Jadi dibagi 2, jadinya 0,25 mol. Nah, yang terakhir adalah lihat mol terkecil. Karena mol dari O2 lebih kecil daripada mol CH4, maka O2 merupakan reaksi pembatas. Berikutnya soal nomor 2. Sebanyak 5,4 gram aluminium dilarutkan dalam 400 ml tembaga 2 sulfat atau CuSO4. 0,5 molar menurut persamaan reaksi berikut. Tentukan reaksi pembatasnya. Tadi langkah pertama apa? Setarakan reaksi. Aluminium di sebelah reaktan ada 1, di sebelah produk ada 2, berarti ini dikali 2. SO4 di sebelah reaktan ada 3, di produk ada 3. Berarti yang ini dikali 3. Sekarang kita lihat tembaga di sebelah reaktan ada 3, di produk ada 1, berarti yang ini dikali 3. Nah, berarti reaksi setaranya adalah 2Al ditambah 3CuSO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3Cu. Langkah kedua adalah hitung mol. Mol aluminium. Itu kan diketahuinya gram. Kalau ada gram berarti kita bisa pakai rumus ini. Nah, ini massa mol mR. Dicari mol berarti mol adalah massa per mR. Massanya 5,4 gram. mR-nya cari di tabel periodik. Untuk aluminium itu 27 gram per mol. Berarti mol aluminium adalah 0,2 mol. Berikutnya mol untuk CuSO4. Di situ diketahui volume CuSO4 400 ml. Terus molaritasnya 0,5 molar. Berarti untuk mencari mol
Kita pakai rumus ini. Mol adalah, dicari mol ya. Mol adalah volume dikali molaritas. Nah, volumenya dia kan dalam 400 mili. Karena kita pakai rumus N sama dengan V kali M, berarti V-nya kita ubah ke liter. 400 ml itu sama dengan 0,4 liter. Kemudian untuk molaritasnya, itu kan 0,5 molar. Untuk memudahkan perhitungan, molar itu kan sama dengan 0,5 mol per liter. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus. V-nya 0,4 liter, molaritasnya 0,5 mol per liter. Jadi hasilnya 0,2 mol. Langkah ketiga, bagi mol dengan koefisien. Mol AL itu tadi 0,2 mol. Koefisien AL-nya 2, lihat ke persamaan reaksi. Berarti 0,1 mol. Berikutnya mol CuSO4 adalah 0,2 mol juga ya. Bagi koefisiennya ada di sini 3, berarti 0,07 mol. Nah, lihat ini kalau misalkan ditambahin lagi 0,10 mol, ini 0,07 mol. Lihat mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah NCuSO4. Ini lebih kecil dari mol aluminium. Lihat mana yang lebih kecil. Mol CuSO4 ini lebih kecil dari mol aluminium. Berarti CuSO4 adalah reaksi pembatas. Soal berikutnya, 300 ml asam karbonat 0,5 molar dicampur dengan 200 ml kalsium hidroksida 0,8 molar. Menurut reaksi kimia berikut, H2CO2 direaksikan dengan CaOH 2 kali menghasilkan CaCO3 plus 2H2O. Langkah pertama, setarakan reaksi. Hidrogen ada 2, terus hidrogen di sini juga ada 2, total hidrogen ada 4. Di produk ada 4 juga. Berarti ini sudah setara. Kemudian karbon di reaktan ada 1, di produk ada 1, karbon juga setara. Lalu oksigen di reaktan ada 3 ditambah 2, jadi ada 5. Di produk ada 3 ditambah 2, ada 5 juga, jadi oksigen sudah setara. Kemudian kalsium di reaktan ada 1, di produk ada 1, berarti ini reaksinya semua sudah setara. Yang kedua, kita hitung molnya. Untuk asam karbonat, volume dari asam karbonat itu ada 300 ml. Kemudian molaritasnya ada 0,5 molar. Nah, seperti tadi kita pakai rumus yang berarti karena kita mau pakai rumus segitiga ini kita ubah ke liter, jadi 0,3 liter.
Yang molaritas jadi 0,5 mol per liter. Kemudian kita cari molnya, V kali M atau M kali V sama aja. V-nya 0,3 liter dikali 0,5 mol per liter. Liter coret jadinya 0,15 mol. Berikutnya kita cari mol untuk kalsium hidroksida. Diketahui volume dari kalsium hidroksida itu 200 ml, kita ubah aja langsung 0,2 liter, dan molaritasnya 0,8 molar, langsung kita ubah jadi 0,8 mol per liter. Maka molnya sama kayak tadi, M kali V. M-nya 0,8 mol per liter, V-nya 0,2 liter. Jadinya 0,16 mol. Langkah ketiga adalah bagi mol dengan koefisien. Mol asam karbonat itu 0,15 mol. Koefisiennya ada angka 1 di depan dibagi 1. Jadi 0,15 mol. Kemudian untuk kalsium hidroksida 0,16 mol. Koefisiennya ada 1, jadi 0,16 mol. Nah, siapa yang lebih kecil? Mol dari H2CO3 atau asam karbonat ini lebih kecil daripada mol kalsium hidroksida. Maka asam karbonat adalah bereaksi pembatas. Soal berikutnya, diketahui reaksi kimia sebagai berikut. Sulfur direaksikan dengan gas fluor menghasilkan belerang fluorida. Jika direaksikan 2 mol sulfur dengan 10 mol gas fluor, tentukan berapa mol belerang fluorida yang terbentuk, dan yang kedua zat mana dan berapa mol yang tersisa. Seperti biasa, langkah pertama setarakan dulu. Sulfur atau belerang di reaktan ada 1, di produk ada 1, sudah setara. Terus fluor di reaktan ada 2, di produk ada 6, berarti yang ini kali 3 supaya setara. Maka persamaan reaksi setaranya S tambah 3F2 menghasilkan SF6. Nah, masalahnya di sini jika direaksikan 2 mol S dengan 10 mol, molnya udah ada tuh. Berarti berapa mol SF6 yang terbentuk? Untuk ini kita lihat koefisien dari reaksinya. Ingat, kita pakai cara yang mula-mula. Mula-mula di sini ada 2 mol. Di sini ada 10 mol. Kemudian yang bereaksinya berapa? Untuk reaksi ini bagi mol
dengan koefisien. Dilihat reaksi pembatasnya. Untuk S itu 2 mol, koefisiennya 1. Jadi 2 mol. Sedangkan untuk F itu ada 10 mol, koefisiennya 3. Jadi 3,3 mol. Karena mol dari S lebih kecil daripada mol F2, maka S adalah reaksi pembatas. Berikutnya kembalikan lagi ke persamaan reaksi. Awalnya dia ada 2 mol, ini ada 10 mol. Kemudian yang bereaksinya karena S adalah reaksi pembatas, maka mol ini tetap. Sedangkan mol untuk F, itu lihat koefisiennya 3, dibagi koefisien yang diketahui yaitu S1 dikali 2 mol, jadinya 6 mol. Kemudian untuk sulfur, koefisiennya 1 dibagi koefisien S itu 1 dikali mol S itu 2. Sama dengan 2 mol. Jadi Ibu bisa tulis di sini. Jadi kita bisa tulis di sini. Koefisien ditanyakan dibagi koefisien pembatas dikali mol pembatas. Ini juga sama. Kita tulis ulang. Mula-mula 2 mol, ini 10 mol, di sini belum terbentuk karena dia masih di gelas. Kemudian direaksikan berarti gelasnya dituangkan. Ini adalah pembatas, berarti tetap ini 6 mol, di sini 2 mol. Bagaimana reaksi akhirnya? Yang reaktan ini habis karena di sini ada 2 gelasnya dituangkan ke wadah yang baru, berarti gelas ini bakal kosong kan, jadi berkurang. Nah ini berarti habis dikurangi, yang ini juga dikurangi jadi 4 mol. Nah ini karena wadah baru berarti dia ditambah. Pertanyaannya, berapa mol SF6 yang terbentuk? Mol SF6 yang terbentuk ada 2 mol. Kemudian zat yang bersisa gas fluor sebanyak 4 mol. Selesai. Soal berikutnya, perhatikan persamaan reaksi berikut. Ada nitrogen direaksikan dengan hidrogen menghasilkan amonia. Jika 1 mol nitrogen direaksikan dengan 2 mol hidrogen, tentukan reaksi pembatas, massa zat yang tersisa, dan jumlah mol amonia. Udah tahu ya, langkah pertama adalah setarakan reaksi. Nitrogen di reaktan ada 2, di produk ada 1, berarti ini dikali 2. Hidrogen di reaktan ada 2, di produk ada 3 kali 2, ini kan koefisiennya 2 ya, berarti ada 6. Berarti supaya jadi 6, ini harus dikali 3. Maka
persamaan reaksinya menjadi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2, berarti mula-mula di sini ada 1 mol, di sini ada 2 mol. Yang bereaksi, lihat tadi dibagi koefisien. 1 dibagi 1, 1. 2 dibagi 3, 0,6. Mana yang lebih kecil? Oke, biar lebih jelas, tulis deh. Supaya lebih jelas, Ibu ulang lagi. Untuk reaksi, bagi mol dengan koefisien. Mol N2 ada 1 mol, koefisiennya ada 1, berarti 1 mol juga. Mol H2 ada 2 mol, koefisiennya 3, 2 bagi 3, 0,67 mol. Maka ini adalah pembatas. Berikutnya kita masukkan lagi ke persamaan reaksi. Mula-mula ada 1 mol, untuk hidrogen ada 2 mol. Yang bereaksi, hidrogen kan pembatas. Kalau pembatas berarti tetap. Yang ini, yang N2, tadi koefisien N2 dibagi koefisien H2 dikali mol H2. Jadi 2/3 mol. Kemudian yang NH3, koefisien NH3 dibagi koefisien H2 dikali mol H2. Mol, ini mol ya. Ibu tulis ulang, yang ini sebaiknya ditulis di kotretan aja ya. Nah, ini tulisnya di kotretan aja. Mula-mula ini 1 mol, ini 2 mol, kemudian yang bereaksi di sini 2/3 mol, yang H2 2 mol, dan H3-nya 4/3 mol. Reaksi akhirnya 1 itu kan 3/3. 3/3 dikurangi 2/3, 1/3 mol. Ini habis, ini 4/3 mol. Pertanyaannya, yang menjadi reaksi pembatas mana katanya? Berarti reaksi pembatasnya itu hidrogen, kemudian massa zat bersisa. Yang tersisa kan ini. Dan ini mah habis. Berarti yang tersisa adalah mol N2 itu sama dengan 1/3 mol. Massa N2 ingat rumus ini, kita mau cari massa. Berarti kita tutup. Massa adalah mol dikali MR. 1/3 mol dikali MR-nya bisa cari di tabel periodik. Untuk nitrogen ada 14, karena N-nya ada 2. Berarti 2 kali 14, 28. Satuannya gram per mol. Mol sama mol bisa dicoret jadi 28/3 gram. Atau 9,33 gram. Hitung aja pakai kalkulator kalau nggak percaya. Berikutnya jumlah mol NH3. Bisa dilihat di sini jumlah molnya adalah 4/3 mol. Selesai. Soal berikutnya,
1 mol larutan natrium hidroksida NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat H2SO4 sesuai reaksi berikut. 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 plus 2H2O. Tentukan reaksi pembatas, jumlah mol reaksi yang sisa, dan mol Na2SO4 dan mol H2O yang dihasilkan. Langkah pertama tadi, setarakan reaksi. Kita cek natrium 2 di reaktan di produk juga 2 sama. Oksigen 2 ditambah 4 6 di produk 4 ditambah 2 6 sama. Hidrogen di reaktan 2 dikali 1 2 ditambah 2 berarti ada 4 ya, 2 tambah 2 4. Hidrogen di reaktan ada 4, kemudian hidrogen di produk ada 4 sama. Kemudian untuk belerang di reaktan ada 1, di produk juga ada 1. Jadi ini reaksi sudah setara. Yang kedua, jumlah mol reaksi sisa. Nah, di sini molnya sudah ada. Berarti mula-mula di sini ada 1 mol. H2SO4-nya juga 1 mol. Dan bereaksinya bagi mol dengan koefisien untuk cari pereaksi pembatas. Nah, mol NaOH itu ada 1 mol, reaksi pembatasnya 2, jadi 0,5 mol. Untuk H2SO4 ada 1 mol, koefisiennya 1, jadinya ini ada 1 mol. Mana yang pembatas? Karena ini lebih kecil, maka ini adalah pembatas. Jadi bisa dijawab nih, reaksi pembatasnya adalah NaOH. Untuk melihat reaksi yang bersisa, kita masukkan ke persamaan reaksi. Mula-mula ada 1 mol, ini juga ada 1 mol, yang jadi pembatas NaOH kan, berarti ini tetap, yang ini 1/2, 1/2 dikali 1, ya 0,5 mol, yang ini juga sama, 0,5 mol, karena koefisien Na2SO4 sama seperti H2SO4, jadi molnya sama. Kemudian untuk hidrogen, di sini koefisiennya 2, sama kayak NaOH, berarti molnya sama dengan NaOH. Bagaimana reaksi akhirnya? Ini habis. Ini 0,5 mol. Ini 0,5 mol, dan ini 1 mol. Jumlah mol reaksi sisa, berarti jumlah yang bersisa kan ini. Kan batasnya tanda panah. Yang bersisa adalah H2SO4. 0,5 mol. Jadi yang sisa itu dari reaktan. Kalau ini mah hasil. Jadi bukan sisa, tapi terbentuk produk baru. Nah, yang bersisa itu dari reaktannya. Yang reaktan bersisa kan yang H2SO4. Ya 0,5 mol. Kemudian, nah itu kan mol yang dihasilkan. Jadi kalau di produk itu bahasanya dihasilkan. Mol Na2SO4 yang dihasilkan 0,5 mol, dan mol H2O yang dihasilkan itu adalah 1 mol. Selesai. Soal terakhir, gas amonia sebanyak 2,24 liter dengan temperatur dan tekanan standar.
Jadi STP itu adalah standard of temperature and pressure. Di sini gas amonianya ada 2,24 liter direaksikan dengan 3,2 gram gas oksigen. Reaksinya NH3 plus O2 menghasilkan NO plus H2O. Tentukan persamaan reaksi setara. Seperti tadi ya, NH3 N-nya di sini 1, di produk 1, hidrogen di reaktan ada 3, di produk ada 2, supaya sama, yang ini kali 3, yang di reaktan dikali 2, tapi terus nitrogennya berubah, jadi ini kali 2. Sekarang oksigen di produk ada 2 tambah 3, jadi 5, berarti ini 5/2. Untuk memudahkan, semua kita kali 2, koefisiennya semua dikali 2, jadi 4 NH3 bereaksi dengan 5 O2 menghasilkan 4 NO2 ditambah 6 H2O. Kita cek ulang, nitrogen ada 4 sama, hidrogen ada 12, ini juga ada 12, oksigen ada 10, 8 tambah, beda ya jadinya. 2 tambah 3, ini 5, 5/2 benar? 5. Ada kesalahan. Oksigennya harusnya 1. Jadi 4 tambah 6, 10. Udah setara. Kemudian reaksi pembatas. Untuk cari reaksi pembatas, hitung molnya dulu. Mol dari NH3. Di situ ada diketahui volume NH3 2,24 liter dan STP dalam keadaan standar. Maka ada rumus untuk keadaan standar. Volume gas itu adalah mol dikali 22,4. Nah, berikutnya berarti kita bisa cari molnya ya. Jadi, molnya itu adalah mol dari NH3 2,24 liter dibagi 22,4 liter per mol. Itu sama dengan 0,1 mol. Berikutnya adalah mol dari O2. Ada 3,2 gram dibagi mRO2, 32 gram per mol. Jadi 0,1 mol juga. Ini dapat dari mana? Masih ingat rumus ini ya? Carinya yang mol, jadi M kali MR. Reaksi pembatas bagi mol dengan koefisien. Mol untuk NH3 itu 0,1 mol, koefisien NH3 ada 4, berarti 0,025 mol. Kemudian mol oksigen ada 0,1 mol,
koefisiennya ada 5, jadi kita pakai yang ini nih, yang biru. Ya, koefisien oksigen kan ada 5, 0,02 mol. Mana yang lebih kecil? Gitu. Kalau di sini kan 3 angka di belakang koma, berarti ini juga yang oksigen jadikan 3 angka di belakang koma. 20 sama 25 kecil mana? Ini lebih kecil, maka ini adalah reaksi pembatas. Berikutnya massa reaksi tersisa. Kembalikan ke persamaan reaksi. 4NH3 direaksikan dengan 5 oksigen menghasilkan 4NO plus 6 H2O. Mula-mula untuk NH3, lihat yang di sini nih. Ini yang mula-mula. 0,1 mol. Ini 0,1 mol. Yang bereaksi baru lihat yang sini. Yang pembatas kan oksigen, berarti oksigen turun 0,1 mol. Kemudian untuk amonianya berarti 4/5 dikali 0,1. Jadi 0,08 mol. Kita tulis ulang biar lebih rapih. Untuk NO-nya berarti ini kan koefisiennya sama ya dengan NH3. Berarti ini juga sama seperti NH3. Tapi untuk H2O ini berarti 6/4. Bukan. Untuk H2O berarti 6 per pembatasnya kan O2, berarti per 5 dikali mol O2. Jadi 0,6 dibagi 5. 0,16 ya. Iya, ini kan 6 aja 5. Oh, bukan. 0,12. Ini 0,12 mol. Bagaimana reaksi akhirnya? Ini kan ada 2 angka belakang koma. Ini juga tambahin aja 2 angka, tambahin 0. Jadi 0,02 mol. Ya, ini habis, ini 0,08 mol. Ini 0,12 mol. Massa reaksi yang bersisa ini. Massa reaksi yang bersisa ini. NH3. Berarti massa untuk NH3 pakai rumus segitiga ini ya. Itu N kali NR. Ini 0,02 mol. NR-nya 14 tambah 3, 17. Jadi 0,34 mg per mol. 0,34 gram. Volume NO yang terbentuk pada STP volume NO-nya itu pakai rumus yang ini ya, yang segitiga. Kalau volume ditanyakan berarti mol dikali 22,4 liter per mol. Molnya 0,08 mol kali 22,4 liter per mol. Jadi 1,792 liter. Ini mol sama mol dicoret. Kita jawab di sini persamaan reaksi setara udah. Reaksi pembatasnya tadi siapa? O2. Massa reaksi bersisanya 0,34 gram. Volume NO yang terbentuk 1,792
1,792 liter. Selesai. Demikian pembahasan tentang reaksi pembatas. Silakan dicatat di buku, diulang-ulang videonya sampai mengerti. Kalau ada yang masih belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.